Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel Semefale Studio. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh misteri. Tentang sebuah pabrik tua yang menyimpan rahasia kelam di balik manisnya gula. Sebuah kisah yang dikenal dengan judul Teror Pabrik Gula. Tekan tombol like dan subscribe. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam itu udara lembab memenuhi jalan kecil menuju kompleks pabrik gula tua. Jalanan hanya diterangi lampu jalan remang-remang, dan sesaat buruh musiman baru tiba. Endah, Hendra, Wati, Naning, Dwi dan Frankie. Mereka datang ke sebuah pabrik tua yang pernah berjalan puluhan tahun. Kini memasuki musim panen tebu. Kehidupan mereka sederhana, menginap di barak pekerja, bekerja di mesin penggilingan, makan seadanya, berharap upah musim panen bisa membantu keluarga di desa. Pabrik gula yang menyimpan rahasia, bukan hanya mesin dan debu-tebu, tetapi juga bisikan-bisikan dari malam. Malam pertama mereka tiba, Endah terbangun tiba-tiba. Ia mendengar suara derap langkah di gudang lama bagian barat pabrik, tempat yang selama ini pekerja jarang masuk karena dianggap rusak dan berbahaya. Ia menegakkan badan, memandang keluar jendela barak. Bayangan samar berdiri di depan gudang itu. Seorang perempuan tua, tampak berselendang putih, menatap lurus ke arah barat. Di tangan perempuan itu ada bara api kecil yang memancarkan cahaya kemerahan. Perempuan itu mendekat tanpa suara. Endah tidak bisa bergerak. Lalu perempuan itu mengucapkan satu kalimat yang menusuk sunyi. Tumbal kanggo Maharatu. Hening. Asap tipis dari bara yang dipegang perempuan itu terbang ke langit malam. Lampu barak mendadak mati. Semua tubuh pekerja baru itu berkeringat dingin. Suara kipas pendingin berhenti. Angin malam membawa aura dingin yang tak biasa. Hendra, yang tidur di sebelah Endah, bangun dan menahan napas. Ia melihat perempuan itu menghilang ke balik gudang senyap. Pagi harinya, Endah menceritakan kepada Hendra apa yang terjadi. Hendra ragu, menyangka itu mungkin hanya mimpi atau karena kelelahan kedatangan malam tadi. Tapi barak itu dan gudang barat itu memang selama ini dilingkupi bisik-bisik. Penduduk desa sekitar sering berbicara bahwa pabrik memiliki kerajaan gaib dengan panglima di setiap zona, utara, timur, selatan dan barat. Mereka pun menjalani hari-hari awal dengan kerja normal. Tebu dipotong, truk dinaikkan ke penggilingan, malamnya bersih-bersih barak. Namun tiap malam, bisikan itu datang kembali. Klaiming sederhana, suara langkah kaki di lantai kayu yang sudah lapuk, derap roda gerinda yang tak diaktifkan, dan bayangan yang berpindah cepat di area gudang barat. Wati juga mengaku mendengar suara lengking panjang di jam tengah malam, yang merambat di sekitar tangki gula bekas olah. Naning mendapati pintu stor kecil terbuka sendiri saat subuh, padahal sudah dikunci malam sebelumnya. Kelompok pekerja berbisik satu sama lain, jangan masuk gudang barat malam-malam. Katanya Panglima Jona ini tidak suka diganggu. Tapi mereka masih bersikap wajar. Anggap saja hal-hal itu sekadar mitos pekerja lama, cerita yang turun-temurun di desa. Namun Endah tak bisa menyanggah perasaannya. Malam itu bukan mimpi. Ia merasa panggilan itu nyata. Ia merasa bahwa masa lalu pabrik itu tidak sekadar bekas mesin dan husk tebu, namun sesuatu yang tersisa, yang menuntut kehadiran manusia baru sebagai tumbal. 6 pekerja itu mulai menyadari satu hal. Mereka bukan hanya datang untuk memanen tebu. Mereka telah memasuki ruang yang menyimpan janji dan perjanjian yang dilanggar diam-diam. Dalam benak mereka muncul pertanyaan, apa yang terjadi di gudang barat itu? Siapa perempuan selendang putih itu? Dan siapa pula Maharatu yang disebut-sebut dalam bisikan malam? Sore berikutnya, para pekerja bersiap masuk gudang barat untuk membersihkan lantai kayu yang lapuk. Saat mereka membuka pintu gudang, bau asap ringan tercium, padahal tidak ada kebakaran tercatat hari itu. Di dalam, satu bekas stan mesin penggilingan tampak telah berpindah tempat, roda giling berkarat terkelupas, namun jejak kecil kaki basah muncul di lantai debu. Semua pekerja berhenti bergerak. Endah menatap jejak itu dan mendengar di benaknya satu kalimat tambahan. Panggil aku. Lampu-lampu barak berkedip, gelap, bisu, dan menunggu malam berikutnya. Matahari sore memantulkan cahaya oranye di antara tumpukan tebu yang mulai mengering.
Di kejauhan, cerobong asap pabrik gula mengepulkan kabut tipis. Hari ketiga kerja berjalan tanpa masalah berarti, tapi suasana hati para buruh baru mulai berubah. Sejak kejadian malam itu, mereka bekerja dengan kewaspadaan yang tak biasa. Tak ada yang berani melintasi area barat sendirian, terutama setelah mereka melihat jejak kaki basah yang muncul dari lantai kering berdebu. Pihak mandor, seorang pria tua bernama Pak Darno, menegaskan satu hal dalam pengarahan sore. Jangan sekali-kali kalian masuk gudang barat tanpa izin. Tempat itu sudah lama dikosongkan sejak kebakaran dulu, katanya dengan nada datar namun penuh tekanan. Kenapa, Pak? Katanya mesin di sana masih bisa diperbaiki, tanya Frankie. Pak Darno menatap tajam. Bukan soal mesin. Ada hal yang lebih tua dari pabrik ini. Sudahlah, kerjakan bagian kalian, jangan usik yang sudah dilarang. Kalimat itu menggantung lama di kepala mereka. Larangan itu membuat rasa ingin tahu justru semakin kuat. Malamnya, saat lampu barak padam, Hendra dan Frankie berbisik. Kau percaya omongan mandor itu? Entah, tapi aku mau lihat apa sebenarnya di dalam gudang barat. Tidak mungkin cuma mesin rusak. Endah yang mendengar percakapan itu langsung menegur. Jangan coba-coba. Aku sudah melihat sesuatu malam itu. Frankie tertawa pelan. Kau hanya lelah, Endah. Pabrik tua pasti banyak bayangan. Menjelang tengah malam, dua pemuda itu diam-diam keluar dari barak. Mereka melewati jalur belakang menuju gudang barat. Angin malam bertiup membawa bau gula gosong dan karat besi. Sesekali terdengar bunyi tetesan air dari pipa bocor. Saat mereka mendekat ke pintu gudang, hawa dingin menyergap, seperti udara beku yang keluar dari ruangan tak berpenghuni selama puluhan tahun. Frankie menyalakan senter dari ponselnya. Cahayanya menyorot ke pintu besi yang dipenuhi karat. Di tengah pintu itu tertulis angka 14 dengan cat merah pudar. Kenapa ada angka di sini? Tanya Hendra lirih. Frankie tak menjawab. Ia mendorong pintu perlahan, berderit panjang. Di dalam gelap, terlihat deretan mesin tua yang tertutup debu. Ada bau arang dan gula terbakar yang menusuk. Hendra mengarahkan senter ke salah satu mesin besar. Roda gilingnya patah di bagian tengah. Di lantai dekat mesin itu, tampak bekas gosong bundar seperti pernah terjadi ledakan. Namun yang paling membuat mereka membeku adalah kain putih yang tergantung di roda mesin itu. Kain selendang panjang, masih tampak bersih seolah baru diletakkan. Seketika udara di ruangan berubah. Senter Frankie berkedip. Dari kejauhan terdengar suara langkah pelan. Hendra berusaha mencari sumber suara, tapi senter padam total. Gelap pekat menelan pandangan mereka. Lalu terdengar bisikan samar, sangat dekat di telinga Hendra. Tumbal kanggo Maharatu. Frankie berteriak dan berlari ke arah pintu. Tapi pintu besi itu tertutup sendiri dengan suara keras. Hendra mencoba menarik gagang pintu, tapi tidak bergerak sedikit pun. Suara langkah itu kini terdengar mengitari mereka. Di sela kegelapan, Hendra menangkap bayangan perempuan berselendang putih. Wajahnya kabur, matanya kosong. Ia berjalan pelan sambil membawa obor kecil. Senter Frankie menyala lagi tanpa disentuh, dan di dinding gudang terlihat coretan-coretan seperti tulisan kuno. Beberapa huruf masih terbaca, Ratu, Tebus, dan sisanya kabur oleh jelaga. Di lantai, cairan gula yang mengeras membentuk pola seperti lingkaran besar, dengan simbol menyerupai mahkota di tengahnya. Hendra menarik tangan Frankie. Mereka berhasil membuka pintu dengan tenaga terakhir dan berlari keluar tanpa menoleh. Begitu mereka tiba di halaman, udara kembali hangat, suara jangkrik kembali terdengar, dan gudang itu tampak sunyi seperti semula. Namun ketika mereka memutar tubuh untuk memastikan pintu gudang tertutup, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka beku. Selendang putih yang tadi tergantung di dalam kini tergeletak di tanah di depan pintu, basah seperti baru dicuci. Keesokan harinya, Hendra jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi dan terus mengigau menyebut nama perempuan tua. Endah yang merawatnya mendengar Hendra berkali-kali mengulang kalimat, Ratu minta tebusan. Mandor Pak Darno datang ke barak dan memarahi semua pekerja. Ia tahu larangan itu telah dilanggar. Aku sudah bilang jangan masuk gudang itu. Kalian pikir tempat ini kosong? Kalian pikir kebakaran dulu itu hanya kecelakaan? Katanya dengan suara serak. Malam itu,
para pekerja lama bercerita kepada Endah bahwa gudang barat pernah terbakar belasan tahun silam. Saat itu, pabrik masih beroperasi penuh. Ada perempuan muda yang menjadi korban. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Penduduk setempat percaya perempuan itu adalah pesinden yang sering menari di pesta panen pabrik, dan setelah kematiannya pabrik sering mengalami gangguan. Sejak itu muncul larangan tak tertulis agar tidak bekerja di gudang barat setelah matahari terbenam. Endah menyadari bahwa kejadian yang mereka alami bukan kebetulan. Ia merasa pabrik itu memelihara perjanjian lama, sesuatu yang melibatkan darah dan tumbal. Hendra yang masih terbaring demam mengigau lebih keras, kali ini menyebut sebuah nama. Maharatu dari barat, panggilan sudah datang. Sementara di luar, angin kembali berhembus membawa aroma tebu hangus. Lampu di menara pabrik berkedip 3 kali, lalu padam. Suara sirene lama yang seharusnya sudah rusak terdengar pelan, seperti tangisan jauh di ujung kompleks. Semua pekerja terdiam di barat. Mereka tahu, sesuatu telah terbangun. Dari jendela barak, Endah melihat asap tipis keluar dari atap gudang barat. Tidak ada api, tapi asap itu bergerak seperti bentuk tubuh perempuan yang perlahan menoleh ke arahnya. Dalam cahaya redup, terdengar bisikan panjang. 1 sudah kupanggil, 2 akan kutagih. Pagi itu pabrik gula tampak sibuk seperti biasa. Truk-truk pengangkut tebu berderet di gerbang. Suara mesin tua kembali meraung, dan aroma manis gula yang hangus memenuhi udara. Namun di antara hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang berubah. Hendra masih terbaring di barak dengan tubuh panas dan mata kosong. Setiap kali sadar, ia hanya bergumam 1 kalimat, dia sudah bangun. Pak Darno memerintahkan agar Hendra dibawa ke klinik kecil di depan pabrik. Perawat setempat yang memeriksa menyebut tidak ada tanda-tanda penyakit fisik, hanya kelelahan berat. Tapi ketika suhu tubuh Hendra dicek, termometer digital menampilkan angka aneh, 45 derajat. Perawat itu ketakutan dan berlari memanggil mandor, namun sesaat kemudian alat itu kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Endah dan Wati mencoba menghibur diri dengan membersihkan barak. Saat mereka sedang menyapu, Wati menemukan sesuatu di bawah ranjang Hendra, segumpal gula padat berwarna merah tua. Permukaannya lengket dan hangat, seperti baru saja dilelehkan. Endah menyentuhnya pelan, dan di jari tangannya terasa getaran halus, seperti ada denyut jantung di dalamnya. Malamnya, hujan deras turun. Kilat menyambar langit di atas pabrik. Petir yang jatuh di dekat cerobong membuat seluruh listrik padam. Dalam gelap, para pekerja menyalakan lampu minyak. Frankie duduk diam di sudut barak, menatap lantai tanpa bicara. Tiba-tiba ia bangkit dan berjalan keluar, wajahnya kosong. Endah menahan lengannya, tapi Frankie menepis dengan kekuatan luar biasa, lalu melangkah ke arah gudang barat. "Frankie, jangan ke sana," teriak Wati, namun suaranya tenggelam oleh hujan. Endah mengejarnya bersama beberapa pekerja lain, berlari menembus lumpur dan genangan air. Dari kejauhan, mereka melihat pintu gudang barat terbuka lebar, dan di dalamnya ada cahaya merah berputar-putar seperti api yang menari. Frankie berdiri di tengah ruangan dengan mata terpejam. Selendang putih melilit di lehernya, ujungnya berkibar seolah tertiup angin dari dalam gudang. Ia berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, suara pelan tapi berirama seperti nyanyian lama. Lalu dari balik mesin tua, muncul bayangan perempuan berselendang putih yang sama. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari lantai, matanya kosong, bibirnya tersenyum dingin. Endah menjerit memanggil nama Allah, namun suaranya tertahan. Perempuan itu menatapnya lurus, kemudian mengangkat tangan perlahan. Api merah menyala dari lantai membentuk lingkaran di sekitar Frankie. Di tengah api itu, terlihat sosok-sosok hitam bergerak cepat, seolah bayangan dari masa lalu yang berusaha keluar dari bawah tanah. Pak Darno yang datang terlambat hanya bisa memandang ngeri dari ambang pintu. Ia berteriak menyuruh semua orang menjauh. "Jangan dekat-dekat, api itu bukan api biasa," teriaknya. Namun Frankie sudah tak sadarkan diri. Selendang putih itu menyala seperti bara, lalu tubuhnya terhempas ke lantai. Api padam begitu saja, meninggalkan bau gula gosong yang pekat. Ketika lampu kembali menyala beberapa jam kemudian, semua terlihat normal. Tidak ada jejak kebakaran, tidak ada api, hanya lantai yang menghitam di beberapa bagian.
Tubuh Frankie ditemukan tergeletak tanpa luka bakar sedikit pun, namun kulitnya terasa dingin seperti es. Ia masih bernafas, tapi matanya kosong menatap ke langit-langit. Polisi sempat datang keesokan harinya setelah laporan resmi dari pihak pabrik. Dalam catatan mereka, kejadian itu dikategorikan sebagai kecelakaan kerja akibat korsleting listrik. Tidak ada tanda-tanda kebakaran nyata yang ditemukan. Namun para pekerja lama tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu bukan korsleting, bisik salah satu penjaga malam. Itu panggilan yang sudah lama ditunda. Kisah kebakaran masa lalu kembali diceritakan secara lengkap oleh Pak Darno malam itu. 15 tahun sebelumnya, pabrik mengalami tragedi besar. Seorang penyanyi muda bernama Ratmi meninggal terbakar saat pertunjukan penutupan musim giling. Ia dikenal sebagai pesinden kesayangan para pekerja, dan konon dekat dengan pemilik pabrik Belanda terakhir. Setelah kejadian itu, pabrik berhenti beroperasi selama beberapa tahun. Penduduk sekitar percaya Ratmi tidak benar-benar mati, melainkan diambil menjadi penjaga pabrik. Dari tahun ke tahun, setiap kali musim panen dimulai, selalu ada kejadian ganjil. Alat produksi rusak tanpa sebab, gula tiba-tiba mencair, atau suara perempuan bernyanyi terdengar dari dalam cerobong. Orang-orang menyebutnya nyanyian tebusan. Dan kali ini, suara itu terdengar lagi. Endah mencatat semuanya di buku kecil yang ia bawa. Ia merasa harus mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Ia menuliskan setiap kejadian, larangan masuk gudang, jejak kaki, selendang putih, api yang muncul tanpa membakar. Ia berjanji akan mencari arsip kebakaran lama dan menemukan apakah benar ada korban bernama Ratmi. Tengah malam, saat semua pekerja tertidur, Endah mendengar langkah kaki di luar barak. Ia mengintip dari jendela dan melihat sosok Pak Darno berjalan menuju gudang barat sambil membawa dupa dan segenggam bunga melati. Endah diam-diam mengikutinya. Di depan pintu gudang, Pak Darno meletakkan bunga itu dan berbisik, "Maafkan mereka yang tak tahu adat, Ratu. Tebusan sudah kuantar." Endah menutup mulutnya menahan teriakan. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah gudang, dan pintu terbuka sedikit. Dari celah itu keluar sinar merah lembut dan suara perempuan menyanyi lirih. Lagu yang sama seperti cerita para pekerja tua, lagu panen terakhir Ratmi sebelum terbakar. Endah menatap ke dalam, dan untuk sesaat, ia melihat ratusan wajah samar di balik cahaya, wajah para buruh lama yang dulu tewas dalam kebakaran. Mereka seolah menatapnya, meminta untuk dibebaskan. Ia sadar bahwa pabrik ini menyimpan perjanjian yang belum selesai, dan seseorang di antara mereka sedang mencoba menjaganya tetap hidup. Di kejauhan, sirene pabrik berbunyi sendiri, panjang dan melengking, seperti ratapan dari masa lalu yang menolak padam. Pagi menyapa pabrik dengan keheningan yang aneh. Langit tampak buram, seolah matahari enggan bersinar di atas lahan tebu yang masih basah sisa hujan semalam. Para pekerja lama menatap langit tanpa bicara, sementara para buruh muda saling berbisik pelan. Kabar tentang Endah yang ditemukan di dalam gudang barat dengan selendang putih di tangannya menyebar cepat. Pak Darno memutuskan untuk menutup sementara gudang itu. Ia memanggil kepala keamanan untuk mengelas pintunya agar tidak ada yang bisa masuk lagi. Namun begitu las dinyalakan, api alat itu tiba-tiba padam sendiri. Generator listrik mati total, dan dari balik celah pintu yang belum sempat tertutup, terdengar bisikan panjang yang membuat semua pekerja bergidik. "Tidak bisa ditutup. Aku masih di sini." Endah duduk di depan barak, wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Di pergelangan tangannya masih terikat potongan selendang putih yang tidak bisa dilepas, seolah menempel di kulit. Setiap kali ia mencoba menariknya, rasa panas menjalar sampai ke bahunya. Hendra duduk di sampingnya, kini sudah bisa bicara lebih tenang. "Kau sudah dipilih," katanya lirih. Endah menatapnya dengan mata kosong. "Dipilih untuk apa?" "Untuk menutup perjanjian. Mereka ingin pabrik ini tetap hidup, dan Ratu sudah menandai siapa yang akan jadi tebusan." Kata-kata itu membuat darah Endah berdesir. Ia sadar bahwa dirinya kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah berjalan jauh sebelum ia lahir. Malam harinya, ia memutuskan mencari Pak Suro kembali. Ia ingin tahu apakah ada catatan tentang cara memutus perjanjian lama itu. Saat tiba di rumah arsip, ia mendapati tempat itu kosong.
hanya lampu minyak kecil menyala di meja. Di sana tergeletak map tua dengan tulisan tangan Pak Suro, Perjanjian Van de Meyer, tahun 1933. Endah membuka lembaran itu perlahan. Di dalamnya terdapat surat perjanjian antara Tuan Van de Meyer dengan seseorang yang hanya disebut penjaga pabrik. Surat itu ditulis dalam bahasa Belanda kuno, namun di bagian bawah terdapat terjemahan kasar dalam bahasa Indonesia lama. Sebagai ganti kejayaan dan hasil panen yang tiada henti, setiap 12 musim, 1 jiwa pekerja harus diserahkan kepada sang penjaga yang bersemayam di bawah tanah pabrik. Endah menutup map itu, tubuhnya bergetar. Tahun ini adalah tahun ke-12 sejak kebakaran terakhir yang merenggut Ratmi. Ia sadar, siklus itu sedang kembali berjalan. Saat ia meninggalkan ruangan, terdengar suara langkah di koridor. Ia memanggil, tapi tidak ada yang menjawab. Lampu minyak tiba-tiba padam. Dari ujung lorong muncul bayangan perempuan berselendang putih. Kali ini matanya hitam legam tanpa cahaya. Endah mundur perlahan, namun bayangan itu mengikuti setiap langkahnya. Suara Ratmi terdengar jelas di antara gema. 12 musim berlalu. Tebusan belum lunas. Aku menagih janji darah. Endah berlari keluar, hujan mulai turun lagi. Ia menuju ke rumah mandor dan mengetuk keras-keras. Pak Darno membukakan pintu dengan wajah letih. Saat Endah menunjukkan surat perjanjian itu, mandor tua itu menatapnya dengan air mata di mata. Aku tahu tentang itu, katanya lirih. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan perjanjian itu tanpa menggantikan tumbalnya. Maksud Bapak, harus ada yang bersedia mengambil tempatmu. Suasana hening, angin berembus kencang, menggoyang daun pintu. Endah menatap Pak Darno dengan rasa putus asa. Apakah tidak ada cara lain? Pak Darno menggeleng. Sejak Belanda pergi, banyak yang mencoba memutusnya, tapi semua gagal. Yang menolak, mati mengenaskan. Yang menyerahkan diri, pabrik kembali tenang. Tiba-tiba lampu rumah padam. Dari luar terdengar suara sirene lama berbunyi sendiri. Tanah bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Gelas di meja bergetar hingga pecah. Pak Darno memegang bahu Endah. Dia sudah datang. Malam ini pabrik akan menagih. Mereka berlari menuju barat. Para pekerja berkumpul di halaman. Ketakutan melihat tanah di sekitar pabrik mulai retak kecil. Dari celah itu keluar asap putih dan aroma gula terbakar. Suara mesin tua terdengar hidup padahal listrik padam total. Endah berdiri di tengah halaman. Ia melihat asap membentuk siluet perempuan di atas cerobong pabrik. Sosok Ratmi muncul, kini tampak lebih nyata, mengenakan kebaya putih dan mahkota kecil dari logam tua. Suaranya bergema lembut namun mematikan. Endah, waktumu telah tiba. 1 jiwa untuk 1000 panen. Pak Darno maju dan berteriak. Ambil aku saja, biarkan dia pergi. Sosok Ratmi menoleh, tersenyum pahit. Kau sudah melanggar janji 12 tahun lalu, Darno. Kau tidak bisa menebus dengan kata-kata. Tanah di bawah kaki mereka retak lebar. Dari dalam muncul cahaya merah menyala. Udara terasa panas seperti oven. Para pekerja berlarian ketakutan. Endah memejamkan mata dan memohon perlindungan Allah, memanggil namanya berkali-kali. Tiba-tiba cahaya merah itu berhenti. Dalam keheningan, Endah merasa sesuatu menarik selendang di tangannya ke arah tanah. Ia melawan sekuat tenaga, tapi tarikan itu semakin kuat. Pak Darno memeluknya dari belakang, berusaha menahannya. Namun selendang itu menegang dan membara, hingga terlepas bersama suara letupan keras. Asap putih membubung tinggi ke langit. Ketika semuanya tenang, Endah pingsan di pelukan Pak Darno. Retakan di tanah menutup perlahan, suara mesin berhenti, dan hujan turun deras membasuh seluruh halaman pabrik. Keesokan paginya, pabrik gula itu kembali normal. Tidak ada tanda kebakaran, tidak ada bekas retakan di tanah. Tapi selendang putih yang semalam melilit di tangan Endah kini telah berubah menjadi abu halus yang menempel di kulitnya. Para pekerja tua menatap langit dengan rasa lega bercampur takut. Mereka tahu sesuatu telah berubah, tapi tidak tahu apakah perjanjian itu benar-benar berakhir atau hanya tertunda. Endah yang terbangun di barak sendirian. Di luar jendela, pabrik tampak damai. Namun dari arah cerobong, samar terdengar nyanyian lembut Ratmi, nada yang sama seperti malam kebakaran dahulu.
Endah menatap kosong ke langit dan berbisik, belum selesai. Pagi itu, kabut tebal turun menyelimuti area pabrik gula. Suasana yang biasanya ramai kini terasa hampa. Tak ada suara mesin, tak ada tawa para pekerja. Hanya embusan angin membawa aroma manis yang aneh, seperti gula terbakar bercampur darah. Endah duduk di beranda barak, menatap kosong ke arah cerobong. Di dalam dirinya, perasaan tenang dan takut saling bertabrakan. Sejak malam terakhir itu, ia tidak lagi bermimpi buruk, tapi setiap kali menutup mata, ia mendengar Ratmi bernyanyi lembut di telinganya. Pak Darno datang menghampiri sambil membawa secangkir kopi. Wajahnya tampak tua, lebih dari usianya. Pabrik akan ditutup sementara, katanya lirih. Kepala dinas sudah memerintahkan pemeriksaan. Katanya terlalu banyak kejadian aneh. Endah hanya mengangguk pelan. Ia tidak peduli lagi soal pabrik. Yang mengganggu pikirannya adalah selendang putih yang menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, tim dari Jakarta datang. Mereka terdiri dari teknisi, ahli sejarah industri, dan satu orang antropolog bernama Dr. Galih Prasetya. Pria itu dikenal sering meneliti lokasi-lokasi kerja kolonial yang disebut angker. Saat bertemu Endah, ia langsung tertarik dengan kisah yang ia alami. Pabrik ini memang aneh, kata Dr. Galih sambil membuka peta lama. Bangunan aslinya berdiri di atas bekas makam besar pekerja Tionghoa dan Jawa yang mati saat membangun saluran tebu. Belanda menutupinya dengan tanah dan membangun pabrik di atasnya. Bisa jadi di sanalah asal semua kejadian ini. Ia menunjukkan catatan dari tahun 1934 yang menyebut tentang upacara panen darah. Dalam catatan itu tertulis bahwa setiap kali hasil tebu melimpah, pemilik pabrik memberikan persembahan kepada penjaga bawah tanah. Nama Ratmi bahkan disebut sebagai utusan yang menghubungkan dunia manusia dan dunia arwah. Dr. Galih memutuskan untuk melakukan penggalian kecil di sekitar gudang barat yang dulu terbakar. Endah diminta ikut sebagai saksi. Saat mereka mulai menggali, udara tiba-tiba berubah dingin. Burung-burung di sekitar terbang menjauh. Setelah kedalaman 1 meter, cangkul pekerja mengenai benda keras. Ketika tanah disingkirkan, mereka menemukan potongan logam bundar seperti segel. Di permukaannya terdapat ukiran mahkota dan tulisan kuno. Penjaga panen tidak boleh dilanggar. Begitu segel itu diangkat, tanah di sekitar lubang bergetar pelan. Dari dalam muncul uap putih, lalu terdengar suara samar perempuan menyanyi. Para pekerja panik, beberapa menjauh, tapi Dr. Galih tetap memeriksa benda itu dengan hati-hati. Ini mungkin simbol perjanjian yang mereka maksud, katanya. Kalau benar, berarti pabrik ini memang dijaga sesuatu sejak lama. Namun Endah menatap segel itu dengan ngeri. Ia merasa seperti pernah melihat simbol yang sama di selendang Ratmi dan di dinding gudang. Tiba-tiba, udara menjadi berat. Segel itu bergetar di tangan Dr. Galih lalu pecah menjadi 2. Angin kencang berembus dari arah cerobong, diikuti suara gemuruh seperti mesin tua hidup kembali. Dari celah tanah muncul cahaya merah dan bisikan panjang. Kalian membuka yang seharusnya tertutup. Endah berteriak, meminta semua orang menjauh. Tapi Dr. Galih terpaku. Dari dalam tanah muncul sosok perempuan berselendang putih. Wajahnya cantik namun matanya kosong. Ratmi muncul sepenuhnya, melayang di atas lubang. Suaranya bergetar pelan namun jelas. Aku tidak pernah ingin menjadi ini. Tapi mereka menagih janji. Kini darah baru telah memanggilku. Udara di sekitar mereka membeku. Kamera para peneliti mati seketika. Salah satu pekerja jatuh pingsan. Endah maju perlahan, mencoba berbicara. Ratmi, sudah cukup. Perjanjian itu bukan milikmu lagi. Mereka semua sudah tiada. Ratmi menatapnya lama, lalu tersenyum sedih. Kalau begitu, siapa yang akan menggantikan penjaga? Pertanyaan itu membuat semua terdiam. Dr. Galih mencoba mengangkat tangannya, tapi tubuhnya terpental seolah dihantam kekuatan tak terlihat. Ratmi menatap Endah, lalu berbisik, kau yang memanggilku, maka kau pula yang harus menutupnya. Endah menunduk, berdoa pelan menyebut nama Allah. Tiba-tiba tanah di bawahnya terbuka. Cahaya merah menyilaukan muncul lagi. Namun kali ini Endah tidak melawan. Ia melangkah maju dan menyentuh tangan Ratmi. Seketika cahaya itu menyelimuti keduanya. Suara nyanyian berubah menjadi lantunan yang menenangkan.
seolah pabrik itu menghela napas lega untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Saat cahaya meredup, Ratmi menghilang. Endah terbaring di tanah, tak sadarkan diri. Di tangannya kini ada segel logam yang utuh kembali, dengan tulisan baru, telah ditutup. Beberapa minggu setelah kejadian itu, pabrik gula resmi ditutup. Pemerintah menyebutnya alasan keamanan, namun penduduk sekitar tahu kebenarannya. Gudang Barat dibangun ulang menjadi monumen kecil bertuliskan peringatan tragedi Ratmi, 1978. Dr. Galih menulis laporan panjang tentang penemuan tersebut, tapi sebagian besar hasil penelitiannya disimpan dan tidak pernah dipublikasikan. Dalam wawancara terakhirnya, ia hanya berkata singkat, beberapa perjanjian tidak dibuat oleh manusia biasa, dan beberapa tempat tidak seharusnya dibuka kembali. Endah tidak pernah kembali bekerja. Ia memilih tinggal di desa lain, jauh dari pabrik itu. Namun setiap kali bulan purnama muncul, ia mendengar nyanyian lembut dari kejauhan, lagu yang sama seperti dulu. Ia tahu, sebagian dari Ratmi kini hidup di dalam dirinya, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai penjaga baru agar tidak ada lagi jiwa yang ditelan api pabrik. Di tahun 2025, pabrik gula itu masih berdiri. Tidak ada aktivitas di dalamnya, tapi setiap kali musim panen tiba, warga sekitar melihat cahaya merah samar di cerobong dan mendengar suara perempuan bernyanyi dari arah gudang barat. Suaranya lembut, seolah menyapa siapapun yang melintas di malam hari, dan hingga kini, tak ada yang berani mendekat. Karena semua tahu, meski perjanjian lama telah ditutup, penjaga pabrik tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tidur, menunggu waktu ketika manusia kembali serakah dan berani membangunkan api lama itu. Dan begitulah akhir dari kisah nyata teror pabrik gula. Kisah tentang pabrik tua yang dibangun di atas janji berdarah, dan tentang arwah yang tidak bisa tenang karena manusia terlalu lama memelihara keserakahan. Dari kisah ini, kita belajar sesuatu, bahwa keserakahan selalu menuntut bayaran, bahwa keberkahan tidak bisa ditebus dengan darah, dan perjanjian gelap yang dibuat manusia hanya akan menelan manusia itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa tidak ada kemakmuran tanpa keikhlasan, dan tidak ada cahaya tanpa menanggung kebenaran. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya di Semefale Studio.